Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibi Cerita. Kali ini cerita berasal dari Abu Nawas yang berjudulkan Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan di dalam kolam. Pada suatu ketika ada seorang saudagar dari Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak ada seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku akan memberikan hadiah 1000 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada satupun yang tahan semalaman. Paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datanglah seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalaman? Jika kamu tahan, aku akan memberikan hadiah 1000 dirham, kata si saudagar itu. Baiklah, akan aku coba, kata si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata saudagar itu. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahukan anak dan istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Wahai istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 1000 dirham? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Setuju, jawab sang istri. Moga-moga Allah menguatkan badanmu, suamiku, kata sang istri. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar kaya tadi. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan aku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir setengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ia ingin keluar dari kolam itu. Tetapi karena mengharap uang upah 1000 dirham, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Allah agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya makbul. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak untuk membayar. Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di air. Masa api bisa masuk ke dalam air, kata pengemis itu. Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu, kata saudagar itu. Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah.
sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi. Pikir dari pengemis itu. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap dari sang saudagar. Lantas pengemis itu berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap juga disalahkan. "Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini?" kata si pengemis dengan nada yang putus asa. "Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini. Mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan," doanya di dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia akhirnya bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. "Wahai hamba Allah," tanya Abu Nawas ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih, "mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah?" kata Abu Nawas. "Memang benar hamba sedang dirundung malang," kata si pengemis itu. Lantas diceritakanlah musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. "Janganlah engkau sedih," kata Abu Nawas ringan. "Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah Ta'ala." "Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku," kata si pengemis itu. Lantas keduanya pun berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan Harun ar-Rasyid di istana. "Apa kabar wahai kamu Abu Nawas?" sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. "Ada masalah apa gerangan engkau hari ini? Kok tiba-tiba langsung ke istana?" kata Baginda Raja. "Kabar baik ya tuanku Syekh Alam," jawab Abu Nawas. "Jika Anda tidak keberatan, silakan Baginda besok datang ke rumah hamba, sebab hamba punya hajat." "Kapan aku mesti datang ke rumahmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hari Senin jam 7 pagi yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu Abu Nawas, aku pasti akan datang ke rumahmu," kata Baginda Raja. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam, kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis tadi. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Hari Senin yang ditunggu telah tiba. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Raja. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukannya masing-masing. Setelah semuanya berkumpul, Abu Nawas mohon kepada Sultan Harun al-Rasyid untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya dan menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan Harun al-Rasyid pun memanggil Abu Nawas. "Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum?" gerutu Sultan Harun al-Rasyid. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi yang mulia." Baginda pun terdiam dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun
ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar," kata Baginda Raja. "Sebentar lagi ya Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar satupun. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu yang lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh Abu Nawas di belakang. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Wahai Abu Nawas, mengapa membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun bangkit demi mendengar pernyataan Baginda. "Ya Tuanku Baginda Raja, hamba sedang memasak nasi. Sebentar lagi juga masak," jawab Abu Nawas. "Menanak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada Tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" Ia mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah gilakah kau?" tanya Baginda Raja. "Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak akan bakalan jadi nasi," kata Baginda Raja. "Begini Baginda," Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. "Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam di dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 1000 dirham jika ia mampu bertahan 1 malam. Si pengemis pun setuju karena mengharap upah 1000 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi malahan si saudagar tidak mau membayar dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan Harun al-Rasyid, lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. "Itulah sebabnya hamba berbuat seperti ini yang mulia," kata Abu Nawas. "Boro-boro nasi itu akan matang," kata Sultan. "Airnya saja tidak bakal panas karena apinya terlalu jauh." "Demikian pula halnya si pengemis," kata Abu Nawas lagi. "Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh di pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat." Kemudian saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata dari Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. "Sekarang aku ambil keputusan begini," kata Sultan. "Saudagar itu harus membayar si pengemis 1000 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun akhirnya pulang dengan riangnya. Sultan Harun al-Rasyid kemudian memerintahkan menterinya untuk memenjarakan saudagar
dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.